Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lemari Tua dimanapun Anda berada. Balik lagi di cerita pengalaman horor pendengar Lemari Tua FM. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang pergi ke suatu desa untuk belajar tembakau. Namun ternyata itu adalah awal dari sebuah petaka yang ia sadari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh juga komen di video ini ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Namaku Ardi, usiaku 26 tahun. Aku lahir dan besar di Jakarta. Seumur hidupku, aku terbiasa dengan ritme kota yang cepat dan macet. Bising, lampu-lampu jalan yang nyaris tak pernah padam. Tapi 2 bulan lalu, semuanya berubah. Ayahku, yang seorang pedagang tembakau, memutuskan untuk membuka cabang usaha di salah satu desa di Jawa. Desa itu terkenal dengan kualitas tembakaunya yang tinggi. Aku ditugaskan untuk belajar langsung di sana. Katanya aku agar paham ilmu lapangan sebelum benar-benar terjun mengurus bisnis. Awalnya aku kira ini cuma perjalanan singkat, 1 atau 2 bulan, belajar lalu pulang. Tapi ternyata ayahku memintaku menetap sampai setidaknya 1 tahun. 1 tahun di desa, jujur, itu terasa seperti hukuman. Tapi aku mencoba menenangkan diri. Aku pikir mungkin ini kesempatan untuk istirahat dari hiruk-pikuk kota. Aku tiba di desa sore hari. Jalan menuju desa berkelok, diapit oleh hamparan ladang tembakau yang luas. Di kejauhan, gunung menjulang dengan kabut tipis di puncaknya. Rumah-rumah di desa terbuat dari kayu dan bata, dengan genteng merah kusam. Ponselku kehilangan sinyal begitu memasuki area desa. Hanya satu operator yang katanya masih bisa digunakan di sini. Itu pun sinyalnya lemah. Tempat tinggalku adalah sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir desa, dekat jalan setapak yang mengarah ke ladang. Rumah ini sudah disiapkan oleh orang kepercayaan ayah, Pak Darto, yang akan menjadi semacam mentor bagiku. Pak Darto orangnya ramah, sekitar 50 tahun, kulitnya legam terbakar matahari, dan selalu mengenakan topi caping. Mas Ardi, di sini hidupnya sederhana. Kalau butuh sesuatu, bilang saja sama saya, kata Pak Darto saat pertama kali mengantarku. Hari-hariku diawali terasa lambat. Pagi-pagi aku ikut Pak Darto ke ladang, melihat para petani memetik daun tembakau, menjemurnya di para-para bambu, lalu mengikatnya untuk dikirim ke gudang. Awalnya aku hanya mengamati, tapi lama-lama ikut membantu. Meski tubuh terasa pegal, ada rasa puas melihat hasil kerja sendiri. Seminggu pertama, hidupku terasa damai. Sampai suatu pagi di pasar desa, aku bertemu dengannya. Pasar desa hanya buka 3 kali seminggu. Aku ke sana untuk membeli sayur dan keperluan dapur. Pagi itu ramai sekali. Bau tembakau kering bercampur dengan aroma rempah dan ikan asin. Saat sedang memilih cabai, mataku tertumbuk pada sosok yang lewat di depanku. Seorang gadis, mungkin seumuranku atau sedikit lebih muda. Kulitnya sawo matang bersih, rambut hitam panjang terurai, memakai kebaya sederhana warna krem dan kain batik. Tapi ada sesuatu pada cara dia berjalan. Tenang, anggun, tapi penuh percaya diri.
Dia membawa keranjang rotan berisi sayuran. Aku tak tahu kenapa, tapi aku terpaku. Dia berhenti sebentar di lapak buah, berbicara sebentar dengan pedagang, lalu melirik ke arahku. Matanya tajam, tapi tidak ingin, seolah dia tahu aku sedang memperhatikannya. Dia tersenyum tipis lalu pergi. "Mas Ardi kenal itu?" tanya Bu Warti, penjual cabai. Aku menggeleng. "Itu Mbak Sari, anaknya Pak Wiryo, pengusaha tembakau paling besar di sini. Orangnya cantik, banyak yang suka, tapi susah didekati," katanya sambil tersenyum penuh arti. Sejak itu, aku mulai sering ke pasar dengan alasan yang tidak selalu masuk akal. Kadang hanya beli garam atau gula. Dalam hati, aku berharap bisa bertemu lagi dengannya. Kesempatan itu datang 2 minggu kemudian. Aku sedang membantu Pak Darto mengangkut daun tembakau ke gudang, ketika aku melihat Sari berdiri di depan gudang besar milik keluarganya. Dia tampak berbicara dengan beberapa pekerja, lalu berbalik dan menghampiriku. "Kamu orang baru ya?" Suaranya lembut tapi tegas. Aku mengangguk. "Iya, saya Ardi. Lagi belajar soal tembakau." Dia tersenyum. "Kalau mau belajar banyak, jangan cuma di ladang. Lihat juga proses di gudang. Beda caranya." Itu awal dari percakapan kami. Tak lama, dia mengajakku masuk ke gudang keluarganya. Bau tembakau kering menyeruak. Rak-rak penuh daun yang digantung rapi. Sari menjelaskan proses fermentasi dan penyimpanan. Aku terkesan. Dia tidak hanya cantik, tapi juga pintar. Sejak hari itu, kami mulai sering bertemu. Kadang di gudang, kadang di pasar. Kadang dia datang ke ladang bersama ayahnya. Aku mulai mengajak ngobrol lebih banyak, dan dia tak keberatan. Bahkan sesekali dia tertawa kecil saat aku melontarkan lelucon. Hubungan kami berjalan semakin dekat. Aku mulai merasa nyaman berada di desa ini. Sebagian besar karena Sari, namun ada beberapa hal aneh yang seharusnya aku perhatikan. Tapi saat itu aku abaikan. Pertama, setiap beberapa bulan sekali, aku mendengar kabar ada pemuda yang hilang atau meninggal mendadak di desa. Alasannya macam-macam. Kecelakaan, tenggelam di sungai, jatuh dari motor. Tapi jumlahnya terasa selalu sering untuk ukuran desa kecil. Kedua, Sari sering menghilang beberapa hari tanpa kabar. Saat aku tanya, dia hanya bilang sedang membantu orang tuanya mengurus hal penting. Ketiga, suatu malam saat aku pulang dari rumah Pak Darto, aku melihat Sari berdiri di depan gudang besar keluarganya. Bersama ayahnya, ada aroma aneh campuran bau tembakau dan amis darah. Tapi karena aku terlalu lelah, aku tak memikirkannya terlalu jauh. Hubungan kami kian dekat, bukan lagi hanya saling menyapa di pasar atau di ladang, tapi mulai ada kebiasaan sore duduk di teras rumahnya sambil minum teh atau kopi. Kadang aku yang datang, kadang dia yang tiba-tiba muncul di kontrakanku membawa makanan ringan. Rumah Sari memang mencolok dibanding rumah warga lain. Halamannya luas dengan pagar kayu tebal dan cat yang masih terawat. Ada jalan setapak batu menuju pintu utama, dan di ujung pekarangan berdiri sebuah bangunan kecil mirip lumbung atau gudang. Pintunya selalu terkunci. Aku pernah beberapa kali melirik ke arah sana, tapi selalu saja Sari menangkap tatapanku. "Jangan pernah masuk ke situ ya," katanya suatu sore, setengah bercanda tapi tatapan matanya seperti peringatan. Aku tertawa kecil.
Memangnya kenapa? Banyak tikusnya, jawabnya cepat, lalu mengalihkan pembicaraan. Sore-sore itu percakapan kami kadang ringan, kadang agak serius. Dia bercerita tentang masa kecilnya di desa, tentang ayahnya yang membesarkan usaha tembakau dari nol. Kadang dia menyinggung soal orang-orang yang katanya iri pada keluarganya. Ada yang bilang keluarga kami sombong, ada yang bilang kami penindas petani. Padahal kalau nggak ada pabrik ini, banyak yang nggak bisa makan, ucapnya sambil menatap jauh. Aku menyimak saja. Dalam hati, aku mulai merasa ada sisi lain dari Sari yang tidak ku ketahui. Beberapa kali, ibunya, perempuan paruh baya berwajah tegas, ikut duduk bersama kami. Dia jarang tersenyum, dan tatapannya selalu seperti meneliti setiap gerak-gerikku. Ayah dan ibu cuma ingin pastikan kamu orang baik, kata Sari suatu kali setelah ibunya pergi. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada momen-momen kecil yang membuatku tak nyaman. Suatu kali, dia membawakan aku wedang jahe. Rasanya enak, tapi setelah meminumnya, tubuhku terasa lemas dan kantuk datang menyerang. Bahkan di sore hari, aku pikir mungkin karena capek bekerja di ladang, jadi tidak kupermasalahkan. Orang-orang desa mulai memperhatikan kedekatan kami. Beberapa pemuda menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca, campuran iri, kesal, dan mungkin khawatir. Suatu pagi di pasar, Bu Warti mendekat sambil berbisik, "Mas, hati-hati sama Sari. Banyak yang gak balik setelah dekat sama dia." Aku tertawa menanggapi, menganggapnya gosip belaka. Malam itu hujan deras, angin bertiup kencang, membuat dedaunan pohon kelapa bergesekan dengan suara seperti bisikan. Listrik di desa padam total. Lampu minyak di kontrakanku hanya memberi cahaya redup. Aku tidak bisa tidur. Suara hujan yang memukul atap seng terasa terlalu bising. Aku memutuskan keluar, sekedar berjalan sebentar di jalan setapak yang becek. Saat melewati rumah Sari, aku melihat ada gerakan di halaman. Dari balik gelap dan tirai hujan, beberapa orang berpakaian hitam terlihat membawa sesuatu yang dibungkus kain goni. Gerakan mereka terburu-buru tapi teratur. Mereka menuju lumbung yang biasanya terkunci rapat. Aku berdiri di balik pohon mangga, menahan napas. Salah satu dari mereka membuka gembok lumbung. Pintu kayu besar itu berderet pelan. Cahaya lampu dari dalam lumbung menyorot keluar, menyingkap sekelebat pemandangan yang membuat bulu kudukku meremang. Tumpukan karung di lantai, dan di antara celahnya, sesuatu yang menyerupai tangan manusia terjulur kaku. Bau anyir bercampur dengan aroma tembakau kering, terbawa angin hujan, menusuk hidungku. Pintu lumbung kemudian ditutup kembali, gembok terkunci, dan mereka masuk ke rumah utama. Aku mundur pelan-pelan, lalu berjalan cepat pulang. Malam itu aku tidak memejamkan mata sama sekali. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya. Waktu hujan kemarin, aku lihat ada orang bawa sesuatu ke lumbung. Itu apa, Sar? Tanyaku sambil menatap matanya. Sari berhenti mengaduk kopi. Dia menatapku cukup lama sambil tersenyum tipis.
Itu bagian dari usaha keluarga. Tidak semua orang bisa tahu. Jawabnya pelan, nada suaranya datar. Aku merasa ada jarak aneh antara kami. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menjauh. Ada daya tarik dari hari yang sulit dijelaskan. Seperti rasa penasaran yang bercampur dengan ketertarikan yang dalam. Hari-hari berikutnya, dia semakin sering mengajakku menghabiskan waktu. Kami berjalan di ladang, duduk di pohon-pohon jati, atau sekedar mengobrol di beranda rumahnya. Kadang aku lupa kejadian di lumbung itu, seolah terhipnotis oleh senyumnya. Suatu pagi, desa geger. Seorang pemuda bernama Joko ditemukan tewas di tepi sungai. Warga bilang dia tergelincir saat memancing. Tapi aku ingat jelas, 2 minggu terakhir, Joko sering terlihat bersama Sari. Bahkan aku pernah memata-matai mereka duduk berdua di warung kopi dekat pasar. Aku melihat menghubungkan pola yang mengerikan. Setiap laki-laki yang dekat dengan Sari entah menghilang atau meninggal. Saat aku tanya soal Joko, Sari hanya mengangkat bahu. Kasihan ya, padahal dia masih muda. Ucapnya tenang, seolah tak ada beban. Malam-malamku mulai dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku terikat di dalam lumbung. Sari berdiri di depanku dengan benda tajam besar di tangannya. Senyumnya manis, tapi matanya dingin. Aku memutuskan untuk pergi dari desa. Aku mulai berkemas diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk pergi tanpa menarik perhatian. Namun sebelum rencanaku terlaksana, Sari mengajakku makan malam di rumahnya. Ayah dan ibu ingin bertemu langsung sama kamu, katanya sambil tersenyum. Nada suaranya terdengar biasa, tapi entah kenapa aku merasa itu undangan yang berbahaya. Aku datang setelah maghrib. Rumahnya diterangi lampu minyak. Ayahnya, Pak Wiryo, duduk di kursi besar menatapku tajam. Ibunya sibuk menata hidangan di meja. Ayam panggang, sayur lodeh, dan segelas wedang yang aromanya mirip dengan yang pernah membuatku lemas. Percakapan di meja makan terasa kaku. Pak Wiryo sesekali bertanya soal keluargaku di kota. Ibunya lebih banyak diam, hanya mengamati. Beberapa menit setelah makan, kepalaku mulai berat. Penglihatan berkunang-kunang. Aku sadar, minuman itu pasti diberi sesuatu. Sebelum gelap total, aku mendengar Sari berbisik ke ayahnya. Sudah siap ya? Malam ini kita dapat tumbal yang sempurna. Aku terbangun dalam kegelapan. Tanganku terikat ke belakang, kakiku diikat kencang. Bau tembakau bercampur anyir darah memenuhi ruangan. Suara tikus berlarian di antara tumpukan karung. Aku sadar aku berada di lumbung terkutuk itu. Di sudut ruangan, beberapa tubuh tertutup karung. Sebagian terlihat membusuk, sebagian masih segar. Bau busuk menusuk hidung. Pintu berderit. Sari masuk bersama ayah dan ibunya. Maaf Ardi, kamu orang baik, tapi usaha keluarga harus tetap berjalan, katanya dengan nada nyaris lembut. Pak Wirya mengeluarkan pisau panjang. Aku meronta sekuat tenaga. Tali di pergelangan tanganku terasa menyayat kulit. Tiba-tiba suara teriakan warga terdengar dari luar. Disusul gedoran keras di pintu. Pak Wirya panik,
Mereka bertiga kabur lewat pintu belakang lumbung. Warga masuk menolongku dan menyingkap karung-karung itu. Semua misteri kematian pemuda desa terjawab malam itu. Polisi datang keesokan harinya, tapi keluarga Sari sudah menghilang. Lumbung itu dibakar warga, namun bau anyirnya seolah menetap di udara. Aku meninggalkan desa beberapa hari kemudian. Sampai sekarang, setiap kali aku mencium bau tembakau, kenangan malam di lumbung itu kembali dan senyum Sari yang terakhir kulihat. Senyum yang tak lagi terlihat manis, melainkan penuh ancaman. Gimana sobat lemari tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian merinding? Dan sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.